Guys, telah hadir Koh Felix versi wanita di Indonesia. Siapa dia? Ayo kita lihat. Tuhanannya udah mulai ngalah. Maksud saya gini, kita kan iman nih. Saya aja udah gak percaya ada Tuhan. Kalau mesti taruh iman dan Jesus, saya tetap pilih Jesus gimana pun juga. Gak usah malu, itu Tuhan kita. Iman kepercayaan kita dites ketika kita ditanyakan dia dikte kan. Kita harus percaya dong. Tegar tengkuk, gak peduli ada gimana pun juga. Tapi mereka jadinya makin lama makin down, makin gak pernah jawab, makin hilang. Terus lucunya udah bagian suruh baca ayat dan baca Alkitab kita sampai takut. Itu kan ayat kita, itu kan Alkitab kita, itu kan pembelaan kita. Baca. Tuhan kita tetap ada hanya satu, Jesus, right? Jesus itu Tuhan yang paling kita percaya kan. Kecuali Tritunggal itu kan berarti kan patokannya karena pengorbanan Yesus Kristus untuk penebusan dosa kita. Berarti itu yang harus sosok yang mesti kita sangat grateful for, right? Bela aja. Salah, saya tahu salah. Saya tahu banyak konsep bisa diserang because I learn how debate works gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa para Polikardus ini benar-benar ngamuk, benar-benar marah dengan sosok seorang mualaf Cindo yang sangat cerdas yang bernama Jesselyn Thea Lestari. Kita tahu ya, para Polikardus ini menaruh perhatian lebih. Dari awal saya agak bingung gitu. Biasa kalau mualaf-mualaf yang memberi kesaksian, itu respon dari Polikardus tuh biasa aja gitu. Paling hanya ada 1-2 orang, itu pun buat konten sekedarnya gitu. Tapi khusus Jesselyn ini, memang ya teman-teman, para Polikardus ini benar-benar kayak emosi, kayak tidak senang, kayak memang ada ini ya, ada ikatan tuh seakan-akan mereka sudah tahu bahwa ini sosok Jesselyn ini nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan ada di dalam ruang diskusi lintas iman. Nggak boleh gitu. Ya, jadi memang nampaknya, kalau menurut saya ya, roh yang ada di dalam mereka itu udah memerintahkan mereka tuh. Jadi ada kuasa gelap ya yang memberitahukan kepada mereka ini Jesselyn harus dihentikan. Apapun caranya, ini harus dihentikan. Dan terbukti ya, terbukti bahwa memang Jesselyn ini makin hari makin naik, teman-teman. Artinya apa? Pelayanannya makin hari makin luar biasa. Kesaksiannya didengar oleh banyak orang. Sebelumnya di tempat Kodondi, terus di podcast-podcast yang lain ya, termasuk Ngaji Cerdas dan teman-teman yang lain. Nanti menyusul ya, baru di HMC atau Jadi HMC kita akan tayangkan. Sedangkan di ranah luar diskusi kita tahu ya, sangat susah untuk orang-orang yang ada di dunia debat lintas iman untuk diundang, dihadirkan di podcast yang istilahnya penonton-penontonnya tuh di luar orang-orang diskusi lintas iman. Kalau cuma di podcast-podcast yang debat ya, podcast-podcast yang membahas tentang diskusi agama itu oke lah, umum gitu. Tapi untuk masuk ke dalam dunia yang lebih luas, artinya itu podcast-podcast yang umum gitu, seperti Dr. Richard, ya Denny Sumargo gitu kan, itu kan benar-benar sesuatu yang wah. Kalau ada dari dunia debat, itu diundang ke sana. Itulah kenapa kemarin waktu Elia dan Kodondi diundang di podcastnya Dr. Richard, semua heboh. Semua heboh gitu, karena itu podcast yang berbeda, penontonnya beda gitu. Jadi kalau bisa dijangkau, penonton-penonton yang umum itu akan jadi satu hal yang luar biasa. Ya, akan membuat banyak Polikardus itu akan tambah emosi, penonton-penonton yang nonis itu makin banyak yang belajar. Karena kita tahu, contoh Dr. Richard, tentu saja penontonnya itu banyak yang dari non-muslim. Ya, banyak gitu. Apalagi Denny Sumargo, saya rasa luar biasa sekali jumlah penonton non-muslimnya. Kita lihat podcastnya itu yang nonton sampai jutaan kan begitu. Jadi benar-benar itu bisa menjangkau banyak orang. Dan suatu kebanggaan kalau narasumber diskusi lintas iman bisa diundang di channel-channel seperti itu. Ya, itulah kenapa Kodondi luar biasa sekali bisa diundang di banyak channel-channel yang umum. Ya, kita lihat. Jadi tentu saja kehadiran Kodondi itu membuat banyak Polikardus ngamuk. Apalagi kita lihat belakangan ini banyak sekali podcast-podcast di luar sana yang mulai tuh membahas tentang Islam. Bahkan Dr. Richard, ya Dr. Richard khusus untuk bulan Ramadan ini banyak tuh mengundang narasumber-narasumber yang Islam, ya termasuk juga Denny Sumargo gitu. Kesaksian mualaf mulai ditayangkan. Nah, itu tentu saja membuat Polikardus ini, aduh gawat ini gitu kan, gawat ini. Apalagi ini paling baru teman-teman. Yang terbaru, Jesselyn diundang oleh Arie Untung. Luar biasa ya.
sosok baru di dunia debat, sosok baru di dunia lintas iman, langsung diundang oleh Arie Untung. Bahkan dikatakan sama Arie Untung, ini Felix Xiao versi wanita. Ustadz Felix Xiao versi wanita gitu kan. Itu pujian yang luar biasa, dan tentu saja itu beban bagi seorang Jesselyn juga. Bagaimana dia harus membuktikan bahwa dia memang pantas diberikan, disandingkan dengan Ustadz Felix Xiao. Dan saya rasa itu akan jadi motivasi buat Jesselyn untuk belajar lagi ya, untuk menjadi pribadi lebih baik, dan untuk lebih berbuat sesuatu demi perjuangan di dunia diskusi lintas iman ini. Saya yakin dia akan berkontribusi yang lebih luar biasa, lebih besar, seperti yang dilakukan Ustadz Felix Xiao. Berhasil menyadarkan banyak orang, berhasil membuat orang menemukan kebenaran. Saya yakin Jesselyn akan menjadi sosok seperti itu. Mari kita dukung ya. Kita dukung Jesselyn untuk bisa menjadi orang seperti itu. Jadi satu hal luar biasa, Arie Untung mengundangnya, dan kita doakan ya, ini akan terus berlanjut. Mana tahu minggu depan nanti Deddy Corbuzier, atau mungkin ya paling dekat ya, mungkin Dr. Richard juga akan mengundang Jesselyn, atau mungkin Denny Sumargo yang mengundang gitu kan. Nah, itu akan membuat Polycardos itu makin panas tentunya. Wah, terbakar mereka ya. Kalau Polycardos ini pasti akan cepat terbakar ya teman-teman. Karena mereka pasti nggak bisa terima gitu. Kok ada pihak muslim yang diundang? Kenapa bukan Polycardos yang diundang gitu kan? Harusnya Polycardos yang diundang biar kita bisa menjelek-jelekan Islam. Nah, mereka kan berharapnya seperti itu. Jadi ya marilah teman-teman, ya kita dukung perjuangan yang dilakukan oleh saudari-saudari kita. Ya, semoga Jesselyn bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kita saksikan dulu bagaimana podcast antara Arie Untung dan juga Jesselyn. Ya, ini tentu aja akan buat Polycardos kejang-kejang teman-teman ya. Akan buat Polycardos ngamuk-ngamuk. Oke, kita dengarkan dulu. Saya dapat link ya bahwa ada Ko Felix Xiao versi wanita udah hadir. Kemudian saya klik, saya lihat, benar juga nih kayaknya, mirip-mirip nih kayaknya nih. Langsung kita hadirkan di tengah-tengah kita adalah Cici Jesselyn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa. Nih kalau ketemu Ko Felix jangan sampai ngomong sebentar, dia bisa panjang nih kalau Ko Felix kan. Nah, Ci, waduh ini apa kabar nih? Baik. Akhirnya bisa hadir juga di sini nih. Dan kalau nggak salah Cici juga sebenarnya sehari-hari juga sibuk juga ya. Saya sehari-hari itu guru Mandarin dan translator Mandarin. Jadi lumayan padat untuk jadwalnya. Oh, kita bang guru juga gitu. Iya, guru dan translator. Jadi berapa bahasa nih jadi kuasain? Mandarin dan English. Mandarin dan English Iya, gitu. jadi saya translator kalau untuk Mandarin itu dari Mandarin Inggris ke Indonesia. Oh gitu. Jadi kalau kita mau bikin versi Mandarinnya Cerita Untung bisa nih kayaknya minta translate ini kayaknya. Bisa dong. Oh gampang. Nah, ini menarik nih Ci nih. Banyak yang menyamakan Cici sama Ko Felix ya, dan tentunya juga setelah dilihat memang banyak sekali kemiripan ya, di mana mungkin dari sisi verbalnya gitu ya. Cici ini termasuk yang aktif juga gitu kalau dari sisi verbalnya. Kalau boleh tahu nih sebelumnya nih, sebenarnya aktivitas Cici apa sih dulu? Kalau aktivitas saya sampai yang saya verbally very aktif ya, karena pertama dulu dari masa saya sekolah ya, dari sekitar SMP dan SMA itu I'm a speech. Nih, memang saya tuh jalurnya memang saya bergulat di dunia speech, pidato, dan terutama saya itu mempelajari namanya English debate selama 3 tahun itu untuk saya lomba ke kancah nasional. Jadi saya dari kancah kota, provinsi, dan saya wakil provinsi untuk di lomba di kancah nasional. Itulah yang membuat saya punya speech debate like this. Oh gitu ya. Jadi maksudnya debate dalam bahasa Inggris. Betul, debate dalam bahasa Biasanya Inggris. apa temanya tuh ketika debate? Kalau tema untuk debate itu sendiri, karena dulu saya masih tahap sekolah, kita memang temanya politik, ekonomi, sosial, politik, dan juga hal-hal yang menarik dalam kayak dunia maya. Kayak Ben Safiro gitu lah ya. Yes, like Gue juga suka nonton Ben Safiro segala macam, dan kayaknya ini menarik ya. Waktu dulu pernah debat nggak sama orang Muslim mengenai agama? Enggak, karena Belum pernah. kita kan debate itu English versi international versions like that. Jadi kita tuh hanya mendebatkan topik-topik yang lagi hot nih saat ini. So we become the pros or we become the cons. Habis itu kita defend our line till we win. Oh gitu ya. Emang ranahnya di debate ya. Betul. Oke. Nah kemudian kalau nggak salah pernah 7 kali dibaptis musik di gereja. Betul. Benar? Iya, baptis itu lebih pengesahan. Kalau untuk Pengesahan ya? itu pengesahan. Jadi istilah kita itu belum menjadi jemaat gereja manapun, atau misalnya kita dari gereja yang lama. Kalau dalam versi saya yang saya lakukan itu karena saya dari gereja lama, habis itu saya pindah ke gereja baru, tapi kan statusnya saya masih status gereja lama ini. Nah, sedangkan saya mau menjadi pemain Gereja musik baru. untuk gereja yang baru, jadi saya harus disahkan dulu
Oh. Jadi pengesahan bahwa saya tuh memang berada di gereja tersebut, saya juga memeluk teori yang juga pengajaran gereja tersebut. Tuh, karena pengajaran teori-teori itu berbeda. Oh, setiap gereja ini berbeda? Pengajaran teorinya berbeda. Alkitabnya sama, tapi teorinya akan berbeda. Jadi fokus utama mereka akan berbeda. Ada yang fokus untuk keselamatan, ada yang fokus untuk penyembuhan, ada yang fokus untuk kayak pengajaran dan lain-lain. Jadi ketika masuk sebagai pemusik, maka harus dibaptis di situ. Sekarang ya? saya akan menjadi musik senior. Saya masuk sebagai status musik senior. Jadi perlu dibaptis. Di musik pegang apa, Ci? Saya memegang piano. Piano Dan keyboard. Saya bisa ya untuk piano, untuk fill in, whole band, dan saya bisa yang keyboard tunggal. Kalau tanpa band juga saya bisa. Aktif banget ya. Jadi bukan cuma debat ya, ngisi musiknya juga nih. Masya Allah, luar biasa nih. Oke, sekarang yang unik dengan segini banyak aktiviti yang sudah dimiliki oleh Cici ini ya, bukan cuma sebagai ibaratnya debater, maksud dari sisi narasi verbal juga aktif dan orangnya biasanya begitu. Berarti yang sering ngomong atau berdebat itu harus banyak input, ya kan? Inputnya harus banyak, ilmunya harus banyak, dan karena yang dikeluarin dari hasil dari sini kan? Karena itu data. Proses analisis data hitungan detik. Benar, dan ini dapatnya dari sini dan sini gitu kan, mendengar dan melihat dengan belajar. Betul. Nah, dengan banyaknya inputan itu, kemudian juga aktif di di gereja keyakinan sebelumnya gitu ya. Betul. Kenapa akhirnya tertarik memeluk Islam gitu? Saya sebenarnya pas awal-awalnya saya itu tidak langsung convert ke Islam ya, so I'm not literally dari Kristen kayak kemarin saya balik ke gereja terus hari saya pindah langsung masuk ke Islam, no. Jadi it's stop gitu. Proses. Ada prosesnya, ada penstopan sekitar 3 tahun yang lalu itu saya stop berhenti, saya mempercayai datang ke gereja itu udah no more gitu loh. Alasannya apa? Saya karena iman saya sudah hilang saat itu. Saya sudah tidak lagi percaya teori-teori dan pengajaran karena terlalu banyak kontradiksi. Dapatnya kontradiksi dari mana? Dari dibaca, dari inputan atau gimana? Dari input, karena kan seperti kalau kita ke gereja itu kan kita dapat khotbah kan. Nah dari khotbah habis itu kan kita baca Alkitabnya kan. Nah saat kita baca Alkitabnya kita telah juga dong. Kita pikirkan apa yang kita bacakan. Setelah kita pikir-pikir, kok khotbah makin khotbah, kontradiksinya banyak gitu loh. Jadi saya bingung, saya bingung sendiri. Buat apa saya punya Tuhan? Buat apa I serve my God? Atau kayak buat apa saya susah loh kok untuk jadi pemusik itu. Saya setiap minggu itu harus datang minimum kayak 3 or 4 times to church. Menghabiskan sebanyak waktu itu, belum termasuk saya masih latihan musik pribadi ya untuk tampil ya. Jadi I see that what is the purpose gitu loh. I lost the purpose of why I should serve. Jadi a lot of effort itu buat apa? Iya, effort kita kan kayak kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendapatkan ketenangan karena seperti like in this world itu Tuhan tuh salah satunya yang paling bisa memberikan kita peace of heart. The other things yang hal duniawi itu tidak bisa melakukan hal itu. Even when you have money, you can go to psycholog and everything, you cannot get that. Nah, jadi saya tuh mau mendapatkan the final results. That's why I give my effort dan juga karena saya percaya. Tapi sebelum 3 tahun sebelumnya itu saya juga sudah mulai ragu ya, dalam tanda kutip ragu, tapi saya still feel like it's a devotions. Even though I don't know my God, or even though like I feel something is wrong about the concept of my God, tapi aku tetap ikutin karena that is our devotion gitu loh. Kita percaya pembuktian iman kita adalah walaupun in your hard times you still believe, right? Saya pegang tuh kata itu. Tapi kan by the end of the time that question need an answer. Right? Answernya harus ada. Saya tuh hanya buy time for me to learn, but I didn't get it. So I didn't get it, and by the end of the time I see what's the point. Mendingan dibanding kita we lie to ourselves, we don't understand, we also just yang penting gue ngikut lah apapun itu ya, for what? Mendingan tidak melakukannya sama sekali kan. Akhirnya I take decision stop, udah 3 years I don't go to church, tapi saya tetap pegang Kristen, agama saya tetap saya pegang Kristen, begitu. Agak sedikit bingung, berarti Kristen ya, bukan Katolik ya? Bukan Kristen ya. Oke. Di proses itu sempat nanya ke siapa aja? Di proses itu nanya apa? Gimana? Nanya ini keraguan atau juga mungkin keingintahuan akan sesuatu. Itu kemudian mencari jawabannya searching atau we search, we also read our Bible, kita juga read Bible kita juga read renungan, kita juga menaikkan pendeta. When we can get answer ya, ketika kita akan dijawab saya akan tanyakan. Dan sekedar saya melihat pendeta ini cukup berpengetahuan nih, kelihatan dari cara khotbah dan teknik-tekniknya. Saya akan tanyakan, but it doesn't masuk ke jalan buntu gitu loh. Masuk ke jalan buntu di mana saya nanya A, jawabnya Z. Terus saya coba dalami lagi, jawabannya makin go away somewhere, ya udahlah saya berhenti nanya dan saya berhenti nyari. Karena semakin saya cari semakin saya bingung. Makin dicari makin lost gitu. Yes, makin lost. Jadi mendingan saya stop going to church. Toh it's the same, right? It doesn't feel anything different. Paling ya saya nggak perlu melakukan effort sebesar itu aja. Men-save my effort. Like that. Itu di tahun? Itu tahun berarti sekitar 3 tahunan lalu, sekitar 2020-an akhir. Pandemi lah ya. Ya, ketika pandemi kemudian ada keinginan untuk mencari, bahkan ke teman juga nggak nanya apa gimana?
Kalau ke teman karena ini ya teman, menurut saya kalau misalnya nanya ke teman tuh sayang, kita sama-sama nggak tahu soalnya. Oh, kan gini pasti ada keraguan yang sama gitu dengan orang mungkin di luar negeri atau di mana di dunia mana. Udah coba cari belum? For them. Kita kayak saya coba kayak diskusi, kayak saya tuh punya panel international kayak translator or something. Most of us emang Christian. To be honest, most of us is Christian. Tapi kalau kita udah menanya masalah keimanan ya apa ya, kita semua tuh seperti jenis yang sama gitu, kita cuma ngikutin aja sebenarnya. We don't really learn, the others also don't really learn. Ya disuruh doa kita doa, disuruh ya menyembah kita menyembah. Kurang kritis gitu misalnya. Betul. Karena menurut mereka juga, because a lot of people around me itu juga orang-orang sangat modern ya, bagi mereka tuh the word duniawi itu jauh lebih penting dibanding dengan akhirat dan lain-lain. Jadi mereka lebih mementingkan hal itu. Masalah ketuhanan ya sudah lah, yang penting kita ada Tuhan lah. Tuhan yang mana? Yang penting ada. Berarti kan masuk Islam dari udah 2 bulan ada 2 bulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Mungkin bentar lagi akan merasakan ketika masuk Islam bahwa di lingkungan Islam tuh kritis banget. Iya. Hampir semua ditanyain dan harus ada jawabannya kan gitu. Betul. Tapi sebelum saya masuk Islam saya juga menanyakan hal yang sama. Jadi pas proses saya masuk Islam itu not short gitu loh. Saya tuh menanyakan karena saya udah mengkritisasi sebelumnya, saya salah ya. Because I didn't ask the right question. Maybe I didn't ask the right question. Habis itu that's why I didn't get the right answer. Atau saya kurang berusaha, saya tanya, saya cari kan. Jadi saya cari dulu sebelum saya masuk Islam. Saya coba cari. Saya coba tanyain ke orang yang berbeda pertanyaan yang sama. They always same answer with the same answer gitu loh. Deskripsiannya tuh selalu sama. Ketuhanannya, pengajarannya, kenapanya, semuanya sama. Berarti kan they come from a very original source yang juga sama. Jadi pengajaran betul kan. Very different kalau misalnya we ask Christian. Jawabannya kan beda-beda berdasarkan teori tergantung pengajaran. gerejanya. Betul, berdasarkan teori pengajaran gerejanya. Begitu. Kemudian itu kan kebimbangan itu berapa lama tuh 3 tahun? 3 tahun, dalam 3 tahun. Nah kemudian kan dalam kebimbangan itu pasti ada another option, misalnya bukan cuma Islam option mungkin. Itu saya yang paling mendekati, yang paling akan diterima oleh lingkungan saya dan keluarga saya adalah Buddha. Malah Buddhis sebenarnya kan? Karena I'm still Chinese gitu loh. Kalau Chinese ke Buddhis itu lebih gampang. acceptable, it's fine gitu loh. As long as you're not holding Muslim, it's fine gitu kan. Tapi nggak bisa. Logically nggak masuk ke saya, dan emang konsepnya tuh Tuhannya memang very different already. I cannot accept gitu loh. My faith juga nggak bisa. Jadi ada beberapa pilihan ya? Hindu coba juga nggak? No sih, saya tapi Buddha dan kemudian Islam, yang kedua ini. Buddha, Islam mungkin last alternative. No, I didn't choose Islam at the beginning. Islam tuh nggak ada on the table. Islam is not on the table. Okay. It never on the table at all. Karena memang saya dari kecil, saya kan I also come from Chinese. Bapak saya tuh pure Chinese gitu loh, dari keturunan yang cukup totok gitu kan. Jadi semuanya pure Chinese. Kita itu memang we're not really welcoming Muslim into our family. Dan di family kita juga, kita tuh disarankan untuk menjauhi lah. Better you just hang around with your Chinese, karena emang ini budaya kita mesti turun-temurunin. Yes, there's a positive side of it, preservation, right? Preservation of our original culture. Tapi by the end of the time, saat saya mau pilih agama ya, saya cuma pilih Buddha. Di atas meja saya cuma ada pilihan Buddha. Hindu, I'm not interested to be honest. I just don't know why, but I'm not interested to do that. Konghucu juga, saya ngeliat banyak keluarga saya yang dari kakek nenek itu ada yang Konghucu. It's very differently lah from me. I cannot accept that. Nah, jadi cuma Buddha asal Buddha fail, ya sudah saya lepaskan. Saya Buddha fail, ya udah saya merasa ya udahlah, saya Kristen, yang penting KTP saya ada Kristen aja. Masalah ketuhanan saya ya sudah, I don't need it. Tapi ternyata selama 3 tahun itu, when I reach tahun terakhirnya itu, saya mulai research ini. Jadi selama 3 tahun itu kan we without God itu agak apa ya? Hidup kita tuh agak seperti ngambang-ngambang. Godless jadi. Godless. Tapi you have to know, when we are godless, we don't really feel we are godless gitu loh. Because kita akan menuhankan something. Menuhankan something kan? Atau you will put all your energy by yourself itu lagi. Kita akan berusaha sekuat tenaga sendiri dengan tenaga kita sendiri, because we are the perfect being, right? Ada logiknya begitu kan? We can do anything, there is no limit. Nah, saya tuh percaya dengan itu. Jadi saat tahun ketiga saya baru mempelajari bahwa saya itu lebih condong bahwa saya itu ateis sebenarnya di 3 years. When I failed to move to Buddhist, ateis apa ateis. Ini ya? Apa satu lagi tuh selain ateis apa nih? Agnostik. It's more to the atheist, because I really don't believe the concept of God anymore. Jadi saya benar-benar merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, di saat saya merasa Tuhan itu tidak ada, memang betul ya. Kayak karena kita berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan pikiran kita dan apapun yang kita miliki, kita berhasil sukses, ekonomi, pendidikan dan semuanya. But you will reach a point di mana you're very void gitu loh. Hati kita tuh void sekali. Kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa apa. There is no amount of money, fame or anything that can pleasure us. Ya nggak bisa di cure. Nah, bahkan di saat 3 tahun itu saya tuh sampai banyak konsultasi ke psikolog. Karena I cannot sleep for some reason. Sampai psikolog enggak? Iya, tapi nggak ada masalah, kayak dibilang di hidupmu banyak masalah. Enggak sih.
Just cuma nggak bisa tidur doang. Cuma empty aja gitu ya. Empty doang, nggak bisa tidur. People say maybe you need to search for a partner gitu ya. Saya coba search partner, nggak juga, nggak feel the void. I still need psycholog by the end of the time. Jadi udah saya konsultasi psikolog untuk dapetin sleep pills to sleep, just to calm down anxiety tinggi banget soalnya. Berarti sebenarnya gini, Cici ini sebenarnya memang kepalanya aktif ya. Iya, kepalanya aktif. Otaknya ini aktif. Jadi karena benar itu nggak stabil kadang. Jadi karena ini ya oke lah begini aja posisinya, kemudian otaknya dan kepalanya itu masih nyari. Yes. Ini apa jawabannya? Jadi itulah yang mungkin nggak bisa tidur. Nggak tahu nggak bisa tidurnya karena apa kan? Iya, because we cannot pause our brain gitu loh. Nggak bisa di pause di redam itu nggak bisa. Tapi bersyukur juga ya diberikan mindset seperti ini gitu ya. Maksudnya otak yang selalu bekerja gitu. Ketika belum menemukan jawaban maka akan terus nyari. Pada saat di kehidupan seolah-olah kayak nggak ada apa-apa, ternyata otak belum tenang. Pada saat belum tenang nggak bisa tidur, tapi nggak tahu nih nggak bisa tidur kenapa gitu kan? Nggak bisa. Even when you ask to psikolog juga butuh jawaban dari kita soalnya. Untuk mereka mendetect what is our symptoms, kita mesti tahu symptomsnya kita dulu. Untuk kita ceritakan, kita nggak tahu symptomsnya, mereka juga nggak bisa. Kan nggak ada yang bisa bedah hati kita, kan nggak bisa. Kayak dokter juga butuh gejalanya apa juga ya. Baru kalau dokter saya penyakit secara fisik begini ya. Kalau penyakit fisik dan penyakit mental, ada one advantage of physically is that you still can know exactly what's the cure. Atau misalnya uncurable wound, you will get the notice. Mental health kan is not like that. It doesn't work the same ways. You will never know. Mungkin kondisi kamu parah banget, tapi because you don't notice, ataupun when you search for help, but you cannot explain it, no one can help. Karena itu by the end of the time, only you can help yourself. Bener juga ya. Jadi sebenarnya justru karena pencarian itulah yang akhirnya membuat Cici harus ketemu jawabannya nih ibaratnya. Tapi di mana nemuin jawabannya gitu kan? Iya, betul. Gitu. Jadi memang tadi seperti Cici bilang sebelumnya bahwa memang di dalam kebudayaan gitu kadang-kadang kita misalnya gini, Chinese sama Chinese gitu ya. Sama Jawa juga begitu kan gitu. Jawa, jadi kalau bisa nikahnya sama orang Jawa juga gitu. Orang Sunda sama orang Sunda kan begitu hal yang biasa ya gitu. Ya. Tapi kemudian sebenarnya itu menjadi circle yang kemudian jadi nggak explore keluar kan saat karena itu. kita akan selalu di keep in the same circle, running. We're not going to evolve because kita tidak akan membuka diri terhadap pendapat baru. By the end of the time we are all the same human. Harusnya kita itu berbaur supaya we can improve. What I don't have, you have gitu loh. So we can create a new way of life like that harusnya ya. Tapi ya kebudayaan again kita terikat ya. Nah, tapi di saat itu tapi saya tetap mencari. Selama saya mencari jawaban itu, even though I know I don't believe in concept of God, jadi saya belajar untuk filosofi. One of the philosophy yang paling saya pegang tuh Stoic philosophy. Ya, Stoic philosophy itu yang cukup membina saya. Maksudnya dia cukup untuk meluruskan lah. Paling tidak saya tuh walaupun saya hidup without God, tapi saya tuh nggak ke kiri ke kanan gitu loh. Still live normally. I just can't find peace. That's all kan. Nah, menurut saya filosofi ini yang cukup saya tunggangi for a long time to keep me on good track, not right track, but good. Nah, aman gitu. Tapi nggak cukup. Tapi nggak cukup karena track itu kan hanya mengajarkan kita hidup di dunia like what. But by the end of the time, our heart need some kind of peace, a tranquil, dimana kita merasa bahwa okay, even if we on our worst place itu we can survive. Philosophy doesn't help you to that, gitu loh. Filosofi yang akan nambah beban di saat kamu merasa seperti itu. That's when you need to remember about God, about gimana caranya be grateful. Karena if you learn too many things about keduniaan, you will never feel grateful. Di atas langit masih ada langit, kamu bakal ngejar terus. Even when you reach the top one, kamu when you hit it, udah. Kamu akan ngejar di atasnya lagi. Jadi sebenarnya even you are in the right track, you're gonna sampai on the finish line. And after that what next kan gitu kan? What next langsung kita nggak akan feel grateful. There is no feeling of grateful karena ngapain gue grateful sebelah gue lebih tinggi tuh? Iya, selalu ada something. Selalu ada something gitu loh. Dan something itu akan muncul di sesi terakhir saat when you reach your goal. Nah disitulah you actually need God. Ya itu dia. Benar juga. Soalnya nggak akan ada sesuatu yang bisa dibilang. Selalu ada sesuatu yang lebih di atas dan lebih di bawah. Karena itu masih manusia. Again, that's our nature. We cannot fight our nature, but we can balance it out. Jadi kita tuh butuh pembalance-nya itu apa. Nah itu tuh harusnya Tuhan. Dimana saat itu kalau saya mau pelajari balik Tuhan Kristen saya udah nggak bisa. Udah patem nih, saya udah tahu nggak ada jawabannya di situ. Ini menarik ya, karena pencariannya mirip sama pencariannya Ustadz Felix ya. Jadi sebenarnya ini ngobrol sama Ustadz Felix ini pasti kenal banget dia nih. Ini cocok banget ini. Tapi gini, sebelum masuk kemudian sampai akhirnya kan dulu ibaratnya dari circle-nya juga gitu. Islam is not even on the table jadi katanya. So what do you know about Islam at that moment misalnya? About Islam is because my saya kan bukan maksudnya. Yang what do you have in mind about Islam saat itu? Ya maksudnya apa? Ada informasi yang lu tahu Islam tuh begini loh. Islam tahu menurut kan
Islam tuh terframing akan satu posisi di mana radikal atau segala macam gitu kan. Framing in my side is very negative. It's just negative. Why I don't know, to be honest. But all I heard is that Islam is negative. And avoid kayak ini tuh Islam danger side. Terus kita avoid gitu. Just by that step. Karena juga memang saya diajarkan from my family juga the same things. Kita doktrinnya sama. By my church also the same things. Avoid. Karena kurang benar, jalannya kurang benar lain-lain. Ya saya avoid. Jadi benar-benar memang ya taunya Islam jangan deketin deh, selesai segitu aja. Ya, itu kenapa you cannot be on the table because ya emang begitulah kontraknya. Oh gitu. Nah kemudian ketika setelah berjalan dengan pencarian, kemudian cari pola yang paling tepat gitu sampai kepada stoik tadi, kemudian kenapa kemudian Islam gitu? Ketemunya di mana? From Islamic debate. Jadi debat perbandingan agama Islam versus Kristen. Di YouTube? Di YouTube ada ya? Betul, di YouTube ada. Dan yang pertama kali putar-putar itu tuh saya di tempat tinggal saya itu memang sering diputar yang kayak gitu dengan Bapak kosannya. Oh. Nah, Bapak kosannya ini memang suka muter kayak gitu. Lama-lama saya menarik juga ya kayaknya, because debate gitu loh. Siapa yang jadi pembicara waktu itu yang nonton di YouTube ya? Banyak sih. Zakir Naik. No, I didn't hear about malah Zakir nggak Naik. ada. Enggak. Itu pas akhir-akhir. Akhir-akhir Saya udah mulai tahu Zakir Naik. Saya awal nggak tahu, Pak. Ahmad Didat, dengar Ahmad Didat? No. Itu juga Tapi menarik. kalau Zakir Naik yes, tapi itu pas middle ya, bukan pas awal. Pas awalnya saya denger yang kayak Handi Salabes, Bang Zuma, and then like Indonesia. Jonathan Nandar, Indonesia, Apology Indonesia Rapi dari itu, dan Kodon Ditan, karena Chinese kan. Jadi saya penasaran kayak gimana. Saya mulai dengar, tapi pas saya dengar itu, I still on the side of Christian, tetap saya Kristen, walaupun saya nggak punya Tuhan, tetap Kristen. Jadi maksudnya udah ya setiap kita nonton debat kita harus put on our side ya pasti. Di salah satu. Gue yang mana nih kali? Gak usah gitu. Lu nonton bola, even lu nggak tahu nih dua tim ini tim apa, lu akan pilih salah satu, itu udah pasti. Ya misalnya secara manusia begitu. Gue pilih yang mana ya? Di antara dua gue nggak paham sih dua itu, gue mihak yang mana gue ya. Kita harus put on one side pasti kan. Gue lebih mihak kemana? Entah pasti di situ langsung kalau setelah alasan rasional nggak dapet, cari yang emosional. Oh mungkin ada orang Indonesianya pilih. Atau yang seiman misalnya saya agak pilih gitu kan. Itu kan. Betul. Jadi ketika kemudian debat pilih di sisi yang berbeda, sisi Kristen, itu sebenarnya ya logik sih sebenarnya di posisi saat itu ya. Tapi sebenarnya yang dapat pahala jariah sekarang ini memang Bapak Kos sih kayaknya. Awalnya gara-gara dia muter itu kan, nggak sengaja gitu. Muter kita lewat pulang kan dengar kan ada apa ini. Awal sih kita kayak ya udahlah terserah. Sebagai seorang debater dengar ada acara ada orang nyetel konten debate. Terus debatnya agama kan, terus kayaknya tuh keren gitu loh. Gue lagi nyari ini gitu kan. Iya, ada pengucapan kayak bahasa Arabnya tuh keren, tapi ada Yunaninya, ada ininya. Terus saya keren karena saya dengerin juga, saya ngetemen juga pernah sejam, 2 jam, 3 jam, lama kebablasan setiap hari di puterin kan. Nah, di situ tuh saya mendapatkan pengetahuan kristologi yang jauh lebih mendalam. Dan lucunya a lot of it come from Islamic side. Jadi bukan dari sisi kayak from the Christian side. Christian side tuh lebih banyak seperti membaca ayat dan lain-lainnya. Kadang tuh di Christian side-nya lucunya begini. Kan saya udah pro ke bagian Kristen, because I'm a Christian, right? I was a Christian. Tapi kok sampai pembelaan ke akhir-akhirnya bagian ketuhanannya udah mulai ngalar. Maksud saya gini, kita kan iman nih. Saya aja udah nggak percaya ada Tuhan. Kalaupun saya taruh iman ada Jesus, saya tetap pilih Jesus gimana pun juga. Nggak usah malu, itu Tuhan kita. Iman kepercayaan kita dites ketika kita ditanyakan dengan dikte. Kan? Kita harus percaya dong. Tegar tengkuk, nggak peduli ada gimana pun juga. Tapi mereka jadinya makin lama makin down. Makin gak pernah jawab, makin hilang. Terus lucunya udah bagian suruh baca ayat dan baca Alkitab kita sampai takut. Itu kan ayat kita, itu kan Alkitab kita, itu kan pembelaan kita. Baca. Tuhan kita tetap ada hanya satu, Jesus, right? Jesus ini Tuhan yang paling kita percaya kan. Kecuali Tritunggal itu kan berarti kan patokannya karena pengorbanan Yesus Kristus untuk penebusan dosa kita. Berarti itu yang harus sosok yang mesti kita sangat grateful for, right? Bela aja. Salah, saya tahu salah. Saya tahu banyak konsep bisa diserang because I learned how debate works gitu. Nih, in debaters as a background story, kok saya bisa tahu bagaimana untuk didebatekan. Jadi debaters itu kalau dulu in the NSDC National School Debating Championship itu, I as the third speaker, di mana jawabnya saya adalah search for weaknesses, loopholes, cracks yang bisa saya hancurkan semua argumen lawan. Jadi posisi saya selalu yang ketiga. Saya itu yang ketiga, dimana I'm not just opener. Jadi saya bukan cuma deskripsiin, saya juga bukan cuma ngejawabin pertanyaan, tapi itu I crack your very skulls gitu. I must crack your foundation supaya foundation kalian tuh jatuh. Jadi when I see how Christian works, saat mereka sudah mulai share, cracknya udah banyak. Saya tahu nih kalau misalnya karena Islamic yang good, they will attack you till the end. I know. Tapi walaupun kalian di attack itu, tahan aja gitu loh. There is an honor in losing. It still stands gitu loh. Asalkan kalian berdiri tetap di posisi kalian. Jadi saat kalian di-crack dari segala sisi itu, kerjaan kalian walaupun salah bela sampai ujung. Tapi nggak mau dibela.
Akhirnya masuk ke ranah emosional. Akhirnya dari debat. Ya itu udah nggak, kalau itu jadi nggak logik gitu. Jadi dari debat jadi berantem Jadi ya berantem. sudahlah. Jadi berantem begitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang dari sisi itu kan menariknya karena dari sisi sudut pandang seorang debater ya. Jadi Yes. tahu how debate works gitu kan. Yes. Bagaimana kemudian teknisnya. Nah di situ misalnya gini, kalau secara ibaratnya kayak semacam fair ya. Coba nggak nyari weaknessnya Islam Yes. atau cracknya Islam gitu, Yes. yang bisa kamu debatein gitu misalnya. Oh ya jelas dong. Ha-ha. Saya kan di posisi Kristen. Ha-ha. Saya kan maunya Islam yang kalah kan. Ha-ha. Ya, mestinya saya dukung yang menang dong. Ha-ha. Salah atau benar pun Ha-ha. saya harus menang. Ha-ha. Tapi di Islam sangat hard to crack karena begini. Data mereka terikat dengan data yang lain yang bisa dikonfirmasi oleh data lagi. Ya. Jadi kalaupun dalil dan asumsinya jatuh atau hipotesisnya jatuh, datanya sendiri itu tidak bisa di-crack. Karena itu kalau kita ngerubah datanya mesti data dari mana-mana semua. Karena nggak bisa Relate kalau semuanya. ada data merelate ke data dan ikat ke data, apalagi ditambah dengan dalil dan asumsi, itu tuh istilahnya kalau defense systemnya itu tuh complete gitu loh, itu tuh berlapis-lapis-lapis-lapis. Even if I can search for a loophole for a Yeah, crack, aku akan kena stuck di bagian dimana data itu protecting each other. Nah itu tuh kita nggak bisa ngelawan. Bahkan ada data juga yang di kitab agama yang berbeda gitu, ada datanya juga. Iya gitu loh. Dan misalnya penjelasan kitab dan agamanya dan begini, yang paling nggak bisa ke crack yang pertama nih, the first defense of Islam yang nggak bisa ke crack adalah logiknya. Logiknya itu very almost perfect gitu loh. Jadi cara kita menjatuhkannya kalau kita mau adalah kita harus berusaha akal-akalin buat sampai ada cracknya. Nah itu emang ada nih Yeah. teknik di debater. Kalau Yeah. kita emang udah nge-scat banget, aduh lawan kita tahu data nih, full data dia nih. Kita tuh create a data, tapi kita bring from our side, kita keluarin datanya kita korbanin datanya untuk kita jadiin ini salah mereka. Tapi datanya dari kita nih. Tapi kan itu harus di-challenge lagi sama mereka. Betul. Masalahnya data itu bisa dihancurin dengan sisi mereka kalau mereka tahu, "Widih, I understand Lu this ngambil data." dari mana nih? Iya, lu ambil dari mana kan? Gue bisa jatuhin, saya ini data ke gue kan. Dan it's a very risky move gitu loh to put our data, kita keluarin data yang bisa membantu mereka, yang kita asumsikan, oh kayaknya ini bisa be a winning point, tipping pointnya kita, tipping pointnya kita untuk jatuhin mereka. Ini malah bisa menangin mereka. Nah itu salah satu caranya ya. Ya sekalinya ketahuan. Kalau ketahuan habis udah. Iya habis banget, soalnya Udah ketahuan habis banget dah. palsu berarti Iya kan. ketahuan banget palsu dan ketahuan banget. Aduh ini mah kita giring bola kasih ke mereka istilahnya Iya. kan. Tapi menariknya begini memang teman-teman semua ya, bahwa Quran ini udah 1400 tahun, ini ayat suci yang satu hurufnya pun ketika coba diganti aja ketahuan. Satu hurufnya A dan diganti diganti aja ketahuan. Karena apa? Karena yang ngapal itu hampir seluruh dunia. Jadi satu aja yang berbeda ketahuan. Dan ibaratnya jika pun ada Doraemon menghisap semua kitab suci di dunia, yang ada 10 sampai 15 menit berikutnya yang ada Quran. Kenapa? Yang hafal jutaan dan nggak berbeda. Iya. Jadi ketika kemudian ada orang datang dengan hadis atau hadis palsu sekalipun, orang tahu itu palsu. Kita kan Ya, datang sekarang ada ada hadis ini datanya. gini. Yang ngomong siapa hadisnya, orangnya gimana, riwayatnya apa, sanadnya apa. Itu diurut semua tuh, karena nggak semuanya bisa bicara hadis kan. Iya. Ini Jadi hadis ada Pak. historinya kalau dibuka itu historinya tuh lengkap gitu loh. dari Lengkap, ujung sampai ujungnya ujung siapa, kan. ini sanadnya ke siapa, ini sanadnya apa gitu, dan nggak bisa dipotong. Jadi ketika misalnya dipotong orang ini, ujung sana tahu, ini ujungnya ke sana, gitu. Nah makanya memang ibaratnya kalau sudah pernah ada cracknya, pasti sudah banyak yang buat gitu Betul. cracknya. Dan again, crack terbesar dari perbandingan agama kalau misalnya Islam versus Christian adalah by the end of the time Christian, buku yang kita pegang Alkitab itu terjemahan yang diterjemahkan ratusan kali. Iya. Saya as a translator, I know kalau kita ambil data terjemahan pasti ada nggak benernya. Iya. Karena kita akan melewati doktrin penerjemah yang sudah memegang kitab ini. Iya. Dari awalnya dari terjemahan. Masalahnya adalah Al-Quran itu sebenarnya ada bahasa aslinya. Iya karena Itu susahnya. Karena dalam bahasa asli misalnya kayak gini ya, dalam kita kayak mentranslatekan bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Nih, saya tahu cara translate untuk memberitahu supaya kita bisa berkomunikasi, supaya Anda bisa mengerti konteks dari Mandarin ini. Tapi karena saya tahu cara sebutin Mandarin ini, saya tahu nih, saya ngerti ini dari ujung sampai ujung nih artinya apa secara mendalam yang mungkin Anda belum tahu. Nah, itu juga saat kalau kita megang Al-Quran, kita ada bahasa aslinya. Pasti ada bahasa asli yang tidak terjemahkan 100%. Karena ada itu namanya feel of the language. Iya. Bagi orang yang mempelajari literatur, mereka akan mengerti bahwa bagaimana caranya untuk mengetahui semuanya itu kenapa harus belajar bahasa asli. Karena beda, terjemahan itu hanya membantu biar orang paham aja. biar orang paham. Tapi kamu paham nggak? Kemungkinan enggak. Kemungkinan kamu tetap harus belajar bahasa aslinya karena tidak bisa dipahami kecuali kamu sambungin dengan logiknya sendiri. Nah, itu yang paling susah di-crack gitu. Iya. Keabsahan kitabnya kita dan keabsahan kitabnya mereka sudah pasti kita tidak terlalu, karena kita terjemahan. By the end of the time it's a translator gitulah yang mengerjakan itu. Dan translator dan kayak gini udah pindah tangan dari 100 translator itu. Kata dari kayak gini, bukan cuma berubah dari jadi O. Itu bisa berubah semuanya. Ya mungkin sebagai logik ya pernah ada ya acara quiz.
Oke. kata berkait misalnya gitu kan. Orang 5 orang nih, yang depan dibisikin, ujungnya pasti salah. Betul. Ujungnya pasti beda penyampaiannya, Karena udah interpretasinya lewat beda. banyak otak. Bener, saringannya Betul. beda-beda. Tapi ketika kemudian 5 orang ini dibisikin dengan satu tulisan nih, Iya. tulisannya tetap dipegang, dia dibisikin, tapi Karena tulisannya dia dipegang. pegang, dia Oke, tahu. dia bisikin, nih tulisannya. Di ujung akan sama, Betul. karena tulisannya nggak berubah dari ujung. Betul. Gitu. Jadi jangankan harus ngelewatin ratusan tahun ya. Iya. Di tempat waktu yang sama, di tempat yang sama pun bisa berubah. Betul Gitu. sekali. Kadang-kadang orang kalau nitip duit bisa kurang, nitip omongan bisa lebih. Jadi makanya teman-teman semuanya, kadang-kadang kita nerjemahin desert sama dessert aja artinya beda. Tulisannya sama. Iya, kalau orang yang dengerin posisi puasa kayak kita, dengerin Kadang-kadang iya dessert. dessert pasti kan gitu. Tulisannya boleh sama gitu ibaratnya. Betul. Ngerti artinya bisa beda Nah gitu. itu dari theoretically kayak as formative review itu kita sudah akan susah menangnya. Istilahnya kita sudah berasa kan ada pros and cons track. Kita udah berada di bagian cons. Consnya udah datanya kurang nih. Terus kita mau bela, cara pembelaannya gampang. Emang alibi dan asumsi. Tapi alibi dan asumsi pada akhirnya akan kalah dengan data karena levelnya memang berbeda. Begitu. Oh, jadi kalau Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kecerdasan dari seorang Jesselyn sehingga banyak orang menyandingkan nama dia dengan Ustadz Felix Xiao. Dan dari cara dia menjelaskan, luar biasa sekali. Saya harus acungin jempol, luar biasa. Apa yang dilakukan Jesselyn adalah sesuatu yang, ya jujur harus saya katakan nggak bisa saya lakukan. Ya karena dia pede, dia berani tampil, cara berbicaranya luar biasa, public speakingnya luar biasa. Salut untuk seorang Jesselyn. Dan ini masih bisa berkembang. Saya jamin ini masih bisa berkembang nih teman-teman. Jadi paling dekat mungkin bentar lagi ya, kita akan lihat juga Jesselyn diundang di channel-channel lain, seperti Bokir gitu kan. Bokir juga mungkin akan undang dia, dan juga Dr. Richard akan undang, dan yang lain-lain juga akan menyusul. Tentu saja makin banyaklah orang-orang di luar sana yang selama ini nggak tahu tentang diskusi lintas iman, yang selama ini nggak pernah nonton ya debat lintas agama, itu akan menjadi tahu, oh ternyata ada loh dunia seperti ini. Ternyata ada loh tempat kalau teman-teman ingin belajar perbandingan agama, ingin mengetahui, ingin mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala Anda selama ini. Kan selama ini banyak nih orang-orang yang bingung gitu kan. Kok Tuhan saya seperti ini? Oh kok Tuhan saya dilahirkan? Oh kok Tuhan saya butuh makan gitu. Mereka bingung mau tanya sama siapa. Tanya sama pendeta, maulah ditampar gitu kan. Dibilang sesat. Wah kamu ngapain berpikir seperti itu? Iblis itu. Saya pernah menjumpai beberapa teman-teman yang mereka udah mulai tuh berpikir. Mempertanyakan, kok Tuhan kita seperti ini? Kenapa gitu? Begitu mereka tanya kepada pendeta, mereka dimaki, mereka dimarahin. Dibilang itu pikiran dari setan, hilangkan gitu. Padahal itu dari akalnya, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menyaring, supaya kita bisa berpikir, mana Tuhan yang benar, mana yang bukan. Mana yang Tuhan buatan gitu kan. Buatan manusia, Tuhan yang digantung sama ciptaannya. Itu diberikan oleh Allah akal kita itu. Tapi malah dibilang itu pikiran dari setan dan sebagainya. Kan kasihan gitu orang. Tapi alhamdulillah begitu dia tahu, oh ada tempat diskusi, ada tempat di mana mereka bisa bertanya, mereka senang, mereka tanya, dan alhamdulillah mulai pelan-pelan ya, orang-orang mulai menemukan kebenaran. Jadi semoga dengan diundangnya ya Kodon di Jesselyn itu ke podcast-podcast di mana penontonnya penonton di luar debat, itu akan membuat mereka tertarik, membuat mereka belajar juga. Ini kita akan terima impact-nya teman-teman. Bisa dilihat, makin hari makin banyak orang-orang yang nonton diskusi lintas iman. Coba cek, dulu live paling 1.000, sekarang bisa 3.000, 2.000. Dulu penontonnya satu video berapa puluh ribu, sekarang ratusan ribu. Dengan gampang didapatkan. Ya, di TikTok juga, itu kan luar biasa itu. Sarana yang luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Tentu saja ini akan membuat makin banyak orang-orang menemukan kebenaran. Itu yang paling penting. Semua demi menyadarkan teman-teman kita. Semua tujuannya demi supaya orang-orang bisa belajar, bisa tahu Islam itu seperti apa, Kristen itu seperti apa, agama lain seperti apa. Supaya fair. Kan begitu. Selama ini kalau kita belajar agama, apalagi agama di luar kepercayaan kita dapat informasinya tuh minim. Bahkan bisa jadi ditutup-tutupi. Misalnya contoh orang di luar Islam. Yang dia tahu tentang Islam apa? Wah, teroris, tukang bom, poligami, dan sebagainya. Informasinya negatif semua.
Tapi berkat keterbukaan ini, berkat adanya tempat-tempat diskusi lintas iman, orang jadi tahu gitu. Ternyata ajaran Islam itu seperti ini loh. Oh, ternyata ajaran saya itu bukan firman Tuhan. Ternyata hasil penyelidikan, hasil tambah-tambahan, rupanya bapak-bapak yang buat gitu kan. Entah bapak-bapak siapa yang buat itu ayat, ditambah-tambahin, dimasukin, dianggap itu firman Tuhan. Akan bisa dibuktikan. Ada data-datanya. Setelah mereka lihat bukti-bukti itu, barulah nanti mereka yang tentukan kira-kira agama mana yang benar. Nah, itu kan lebih adil. Jadi agama itu jangan warisan doang. Jangan gara-gara kamu lahir sebagai apa, udah ikut. Oh, saya nyaman di agama ini, udah saya ikut. Kita lihat banyak orang beragama, tapi dia nggak tahu sebenarnya. Siapa Tuhannya, konsep keselamatannya gimana, kemana dia akan pergi. Nggak tahu. Saya menjumpai banyak orang seperti itu. Tuhan kau siapa? Oh, pokoknya inilah. Loh, kok gitu Tuhanmu? Iya, pokoknya gitu aja. Loh, masuk di akal nggak? Enggak, gitu dia bilang. Nggak masuk di akal, tapi dia Tuhan kan. Kenapa? Karena dia cuma ikut-ikutan. Ikutan orang tua, ikutan teman, merasa nyaman gitu kan. Nggak menggunakan akalnya. Ini yang kita rangsang supaya orang-orang ini berpikir. Itulah butuhnya dunia debat, dunia diskusi lintas iman ini. Semoga dengan viralnya Jesselyn ya, ini membuat makin banyak orang tersadarkan, makin banyak orang untuk belajar. Ini yang paling penting. Oke, mungkin itu aja. Dan sedikit pengumuman teman-teman ya. Mohon doanya. Dalam beberapa hari ke depan saya harus ke Medan lantaran kasus yang dibuat oleh para Polikardus untuk mencelakai saya. Ya, segala cara mereka lakukan dan saya rasa sebagian teman-teman udah tahu. Mereka itu sangat ingin melenyapkan saya, segala cara mereka lakukan dan itu sudah dilakukan tahun lalu. Bahkan sampai detik ini mereka belum berhenti. Saya juga bingung ya, ada kasus yang sampai setahun rupanya belum kelar-kelar juga. Bahkan segala upaya terus mereka lakukan. Jadi kita harus hadir ke Medan untuk ya menjumpai gara-gara dipanggil dan juga kita akan bawa pengacara tentunya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan yang saya lakukan dapat menyalurkan melalui nomor rekeningnya dari bawah dan bagi teman-teman ya jangan lupa juga dibantu doanya. Semoga saya bisa melewati ini semua. Karena ini cukup krusial. Waktu-waktu yang krusial ya, karena cobaan itu terus terjadi, segala cara terus mereka lakukan untuk mencelakai saya. Dan saya jamin ini juga akan menimpa yang lain gitu. Saya cuma berpikir ini Jesselyn suatu saat pasti akan mereka goyang terus, mereka coba untuk celakai juga ya. Karena mereka tuh paling pantang itu. Kalau ada bongkar-bongkaran seperti ini, itu pasti akan jadi target. Jadi semoga dengan pengalaman saya, dengan apa yang terjadi pada saya bisa bantu teman-teman yang mau dicelakai oleh Polikardus yang lain. Oke, mohon supportnya, mohon dukungannya teman-teman semua ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.